Halo, jumpa lagi dengan Kak Agus. Kali ini kita akan membahas beberapa soal berkaitan dengan bilangan berpangkat pecahan. Ya, nah di sini kakak ada dua soal, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai dari nomor satu. Di sini diberikan suatu bentuk ya dan diminta kita untuk menyederhanakan. Dimana bentuk sederhana dari 2 pangkat min setengah kali 3 pangkat min 2 per 3 kali 6 pangkat min 1 per 2 pangkat min 7 per 2 kali 3 pangkat min 11 per 3 kali 6 pangkat min 3. Nah, berdasarkan sifatnya, operasi bilangan berpangkat, baik itu berpangkat bilangan bulat ataupun bentuk pecahan, secara prinsipnya sama, ya. Jadi meskipun dia berbentuk pecahan pangkatnya di sini, namun apabila kita menemukan bentuk pengoperasian, yaitu seperti ini, misalkan ada 2 pangkat min setengah per 2 pangkat min 7 per 2. Nah, ini kan dia sesuai sifatnya, yaitu misalkan kalau ada A pangkat M per A pangkat N, maka ini kan pangkatnya tinggal kita kurangi ya. Dikurangi dengan N, gitu ya. Jadi pangkatnya kita kurangi. Nah, ini pun berlaku walaupun bentuknya dia bentuk pecahan. Sehingga untuk menyelesaikan soal yang nomor 1 ini, kita tinggal kurangkan pangkat-pangkat dari masing-masing basis yang sama ya. Misalkan seperti ini. 2 pangkat min setengah dan 2 pangkat min 7 per 2. Jadi kakak tinggal kita tulis 2 pangkat min 1 per 2 kita kurangi dengan negatif 7 per 2. Nah, dia. Nah, itu untuk yang basis 2-nya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berbasis 3, berarti di sini 3 pangkat negatif 2 per 3 dikurangi dengan negatif 11 per 3. Sebentar, ini negatifnya kurang tulis. Negatif 11 per 3. Nah, dan yang terakhir ini yang berpangkat 6-nya, basis 6-nya ya. Jadi kita kalikan dengan 6. Nah, ini pangkatnya dia min 1, kita kurangi dengan negatif 3. Nah, itu ya, seperti ini. Jadi meskipun berpangkat berpangkat pecahan ya, meskipun dia berpangkat pecahan, kita tinggal kurangi saja sesuai dengan sifat bilangan berpangkatnya. Ketika dibagi basisnya sama, pangkatnya kita kurangi. Nah, dan di sini kita tinggal operasikan nih sekarang ya. Yang ini kita operasikan, berarti ini menjadi kita tambah ya, min setengah, ini tambah 7 per 2. Maka kita tuliskan di sini 2. Jadi min setengah tambah 7 per 2. Jadi hasilnya berapa ayo? Ya, betul. Kita bisa tulis atau di sini kita tulis saja ya, min 1 per 2. Jadi kan di sini tambah 7 per 2 gitu ya. Nah, jadi di sini negatif 1 tambah 7. Jadinya kita dapatkan 2 pangkat 6 per 2. Gitu ya. Nah, 6 per 2 nanti kita bisa sederhanakan lagi. 6 per 2 itu kita sederhanakan, dapatnya adalah 3. Jadi, untuk yang basis 2 ini kita dapat nanti dia 2 pangkat 3. Gitu ya. Nih, 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjutkan yang basis 3-nya. Nah, yang basis 3-nya berarti di sini kita tuliskan 3 pangkat min 2 per 3. Nah, ini ada tanda operasi kurang bertemu dengan tanda bilangan negatif, ini menjadi apa? Kita tambah. Maka kita tuliskan negatif 2 per 3 tambah 11 per 3. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan di sini 3 pangkat berapa yo? Negatif 2 tambah 11. Ya, kita dapat 9 per 3 gitu ya.
Lalu ini kita sederhanakan, 9 dibagi 3 atau 9 per 3, kita sederhanakan, dapatnya adalah 3. Jadi untuk yang berbasis 3 di sini 3 pangkat 3 ya. Sudah. Nah, lalu kita lanjutkan yang berbasis 6-nya sekarang. Ini yang berbasis 6. Yang berbasis 6 berarti 6 pangkat min 1 dikurangi negatif 3. Ini juga sama, ini menjadi tambah ya. Jadinya kita bisa tuliskan min 1 tambah 3. Min 1 tambah 3 berapa? Ya, betul, 6 pangkat 2. Jadi ini 6 pangkat 2. Nah, sudah. Jadi ini kita turunkan aja 6 pangkat 2. Oke, kali 6 pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi kita peroleh 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita cermati di sini ada 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ini basis 2 dan basis 3 sama-sama memiliki pangkat yang sama. Nah, kita bisa gunakan nih sifatnya, yaitu sifat yang ini. Ketika ada A pangkat A kali B, nah, pangkat M, maka dia akan sama dengan A pangkat M, gitu kan, kali B pangkat M. Nah, ini kan berlaku bolak-balik dia, ya. Berlaku yang kalau A pangkat M kali B pangkat M juga sama dengan A kali B pangkat M. Kalau kita cermati, ini sifatnya seperti ini ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, ini sama M-nya, pangkat sama-sama pangkat 3. Ini kita bisa ubah menjadi apa? Menjadi 2 kali 3 dipangkatin dengan 3. Tuh. Nah, ya, 2 kali 3 pangkat 3. Nah, yang ini biarkan saja, jadi 6 pangkat 2. Nah, lalu hasilnya gimana dong jadinya? Ini kita kalikan, 2 kali 3, 6 kan? Ya, ini jadi 6. Nah, pangkat 3 kali 6 pangkat 2. Lalu sesuai sifatnya apabila bilangan berpangkat, gitu kan, bilangan berpangkat yang pangkatnya yang basisnya sama kemudian dikalikan, ya, jadi ada A pangkat M kali A pangkat N gitu, maka pangkatnya diapakan? Ya, betul, kita tambah ya, kita tambah. Jadi ini A pangkat M kali A pangkat N, jadi A pangkat M tambah N. Jadi hasilnya adalah ini tinggal kita tambahin 6 pangkat 3 tambah 2. Jadi 6 pangkat 5. Nah, jadi bentuk sederhana dari ini ya, walaupun dia berpangkat pecahan, itu kita gunakan juga sifat-sifat yang berlaku dalam bentuk pangkat bilangan bulat ya, baik itu bulat positif ataupun bulat negatif ya. Sehingga jawabannya adalah 6 pangkat 5. Nah, bagaimana adik-adik, sahabat semua? Bisa dipahami ya? Oke, jadi nomor 1 hasilnya adalah 6 pangkat 5. Berikutnya kita akan lanjutkan mengerjakan soal yang nomor 2. Bagaimana soal yang nomor 2? Oke, kita cermati sama-sama. Diketahui X sama dengan 216 dan Y sama dengan 64. Maka nilai dari X pangkat min 2 per 3 kali Y pangkat 4 per 3 adalah, nah, kita bisa gunakan juga sama sifat-sifat yang berlaku dalam bilangan berpangkat pada umumnya. Ya, misalkan di sini ada, kita tulis dulu deh. Ada X pangkat min 2 per 3. Nah, gitu ya. Kali Y pangkat 4 per 3. Nah, adik-adik sahabat semua masih ingat nggak sifat bilangan berpangkat negatif? Ayo. Nah, di mana sifat bilangan berpangkat negatif itu? Ketika ada A berpangkat negatif M, maka dia akan menjadi apa? Ya, betul, 1 per A pangkat M. Nah, ya. Sehingga di sini kan ada berpangkat negatif nih, di sini ya. Boleh dong kita rubah menjadi apa? Oke, menjadi 1 per.
Nah, jadi yang berpangkat negatif ini kita bawa ke bawah nih. Dan tandanya menjadi positif. Jadi kita tulis X pangkat 2/3. Nah, gitu ya. Oke ya. Jadi ini berpangkat negatif kita bawa ke bawah dan dia berpangkat positif. Lalu kita lanjutkan kali yang ini kita tulis saja Y pangkat 4/3. Jadi kalau kita operasikan ini 1 kali Y pangkat 4/3 bisa kita tulis menjadi Y pangkat 4/3 per X pangkat 2/3. Nah, gitu ya jadinya bentuknya ya. Jadi yang bentuk yang ini menjadi dia seperti ini. Oke, lalu untuk mendapatkan nilai dari bentuk ini tentu kita harus substitusikan nilai-nilai X dan nilai Y ini ya. Oke, kita akan substitusikan. Kakak akan tulis di sini. Kita akan substitusikan yang pertama, ada Y. Y-nya adalah 64. Maka kakak akan tulis di sini 64. Yang ini ya, Y yang ini berarti dia akan ditulis 64 berpangkat 4/3 per, nah X-nya sekarang nih, X-nya adalah 216. Berarti di sini kita tulis 216 berpangkat 2/3. Nah, oke, sudah sampai situ? Bisa dipahami? Bagus, mantap ya. Nah, lalu sekarang 64 dan 216 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Bagaimana caranya? Kita bisa cermati misalkan 64. 64 itu bilangan genap ya. Nah, sekarang kita cari deh. Kalau biasanya bilangan genap itu basisnya kita gunakan 2. Nah, kira-kira 2 pangkat berapa ya yang hasilnya 64? Ayo coba dikalikan, 2-nya dikalikan sebanyak berapa kali supaya mendapatkan 64. 2 kali 2, 4 kali 2 gitu ya. 8 kali 2 lagi, 16 kali 2 lagi, 32 kali 2 lagi, 64. Wah, ternyata 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. Nah, 64-nya kita ubah nih menjadi 2 pangkat 6. Yang berpangkat lagi 4/3. Nah, gitu ya, yang berpangkat lagi 4/3. Nah, lalu nah yang bawahnya ini sekarang ini 216 itu ya, itu pangkat berapa ya? Nah, bilangan berpangkat berapa ya? Nah, 216 itu kan angka satunya 6 ya. Oke, kalau misalkan kita pakai basis 2 itu nggak ketemu ya. Tapi karena dia satuannya 6, kita bisa cari, ada kemungkinan ini adalah kelipatan 6. Jadi kita coba, kalau 6 kali 6 itu kan 36 ya. Nah, lalu kalau 36 yang kita kali 6 lagi, wah iya betul, jadi 216 itu adalah berapa? 6-nya sebanyak 3 kali, berarti 6 pangkat 3 ya, 6 pangkat 3. Nah, dipangkatkan dengan 2/3. Nah, itu ya. Tuh, jadi 216 itu adalah 6 pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya untuk menentukan nilainya? Sesuai dengan sifat bilangan berpangkat ya, ketika ada A berpangkat M yang dipangkatkan lagi dengan N, ya ini ya, maka sifatnya tentu ini pangkatnya kita kalikan ya. Jadi akan menjadi A pangkat M kali N. Tuh ya. Jadi ini kita kalikan. Nah, ini ya. Yang 6 ini, 6-nya dan 4/3 ini kita kalikan. Begitu pula dengan 3 dan 2/3-nya. Ini kita kalikan. Lalu jadinya bagaimana? Oke, kita tuliskan. Ini sama dengan, jadi 2 pangkat 6 kali 4/3 per 6 pangkat 3 kali 2/3. Gitu ya. Ini sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa sederhanakan nih ya.
Nah, ini kita sederhanakan. 6 kali 4, 24. 24 bagi 3, berapa? Ayo. Nah, 8 ya. Atau bisa kalian coret begini. 3 sama 6 kita sederhanakan. Ini dapat 2, ini dapat 1. Gitu kan. 2 kali 4, jadinya 8. Maka yang atas ini kita dapat 2 pangkat 8. 2 pangkat 8. Gitu ya. Lalu yang di bawah. Nah, yang di bawah sama. Kita kalikan juga ini 3 kali 2 per 3. Kita sederhanakan. Coret, coret. Nah ya. Maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan bentuknya. Ini menjadi ini dapat 1, ini dapat 1. Sisa 2 aja berarti 6 pangkat 2. Nah kita dapatkan nilainya adalah 6 pangkat 2. Oke ya. Nah jadinya 2 pangkat 8 per 6 pangkat 2. Nah, lalu kita bisa cari nih hasilnya. Ya, 2 pangkat 8 itu berapa? Dan 6 pangkat 2 itu berapa? Nah, nanti kita bisa tentukan nilainya ya. Oke, nah berikutnya 22 pangkat 8 itu adalah 256. Dan 6 pangkat 2 itu adalah berapa? 36. Nah, jadi nilainya adalah 256 per 36. Ini kita bisa sederhanakan ya, atau kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat bilangan campuran ya, pecahan campuran. Jadi 256 per 36 ini kita bisa sederhanakan dulu, mungkin kita sama-sama bagi 6 ya, atau sama-sama dibagi 9 ya. Nah, ini kita bagi 9 atau kita bagi 6. Baik, bukan kita bagi 6 ya, tapi kita bagi dengan 4 ya. Jadi ini kita sederhanakan, yang atas kita bagi 4 ya, kita bagi dengan 4, yang bawah juga kita bagi dengan 4. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 256 kita bagi 4, itu dapatnya adalah 64. Nah, yang bawah penyebutnya 36 bagi 4, kita dapatnya adalah 9. Ketika kita ubah menjadi pecahan campuran, 64 dibagi 9 itu adalah 7. Sisanya adalah 1 per 9. Nah, ini dia ya. Jadi nilai dari X pangkat min 2 per 3 kali Y pangkat 4 per 3 dari X-nya 216 dan Y 64 itu adalah 71 per 9 ya. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik cara kita mengerjakan persoalan dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan ya. Jadi pada dasarnya sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat pada umumnya juga berlaku pada sifat bilangan berpangkat pecahan. Hanya saja bentuk-bentuknya ini dia berupa bentuk pecahan. Jadi kita akan lakukan pengoperasian sesuai dengan bentuk pecahan. Baik, demikian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar. Dadah.